warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan selalu menghibur para undangan semuanya yang sudah hadir dalam rangka halal bihalal Idul Fitri. Boleh ibu-ibunya nyanyi bareng ya.
boleh bergabung kita di sini, Pak ya. Boleh berduet bersama kami di sini. Iya, boleh. Dengan lagu Qasidah boleh, dangdut boleh ya. Orang-orang saya di sini kayaknya suka dangdut ini. Iya, kayaknya ya. Iya, nanti kayaknya season yang kedua. Ya baiklah, untuk kali ini kita sambung kembali. Ya, dengan lagu apa ini Pak? Qasidah lagi Mas. Boleh dengan qasidah lagi. Sebuah lagu penyeru kali ini. Mungkin ibu-ibu tahu lagu ini. Iya. Karena lagu ini tidak asing lagi juga Pak, ya di Denpasar ya. Lagu sang penyeru. Iya. Ya, sebuah lagu yang dispesialkan untuk festival kemarin. Ya, sebuah lagu yang menceritakan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat ridho dan
Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu
kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kamu menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rabbi,
Satu, dua, tiga. Salam Swastiastu. Damai sejahtera buat kita semua juga, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, khususnya kepada Bapak Lurah, Bapak Lurah Sadi, Bapak Ida Bagus Rai Wasra, SSN, MSc, selamat datang Pak. Juga kepada Bapak LPM Sadi, Bapak Gatot Sudiarte, barangkali sudah di tempat atau masih di jalan. Begitupun kepada Bapak KUA Mengwi Sadi, Bapak Haji Kusnaidi Abdillah SH MPDI, selamat datang. Juga kepada Bapak Babinsa, Bapak Ibu Timurah Bagus, barangkali masih di jalan atau di sini. Bapak Bima Polri Sadi, Bapak Ibu Putu Sudana. Juga yang terutama Bapak penceramah, Bapak Khomeini, selamat datang. Pun kepada Bapak-bapak, Bapak Pendesa Adat Sadi, Bapak Ketua dari Kepala Lingkungan, Bapak-bapak dari Kanada, Bapak dari tokoh masyarakat Hindu maupun Kristen, Bapak dari Ketua Majelis Taklim, juga Bapak penasihat dari KWPORI Sadi, dan semua undangan yang sempat hadir pada acara halal ini. Bapak dan ibu-ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara halal ini adalah puncak dari kegiatan silaturahmi dalam rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah pada tanggal 8-9 Agustus 2013 yang lalu. Dan puasa yang berlangsung selama sebulan dalam bulan Ramadan 14. Silaturahmi dan penyerahan zakat dalam rangkaian Idul Fitri merupakan rangkaian dari kegiatan puasa bulan Ramadan yang kami selenggarakan sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita maklumi, selama bulan Ramadan telah kami selenggarakan beragam kegiatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita yang selain puasa wajib, yang malam salat tarawih yang kami selenggarakan di rumah warga bina-bina. Jadi Pak Lurah, kami sudah memberikan suatu keluasan kami untuk sholat di tiap rumah ke rumah sementara ini ya. Jadi tiap tarawih tersebut kami diselenggarakan ceramah baik yang disampaikan oleh kelangan warga KWPORI Sadi yang disebut Gultum, artinya kuliah 7 menit, maupun ustaz dari luar dalam rangka menambah wawasan keagamaan maupun kemasyarakatan kita. Juga kami selenggarakan tadarusan dalam rangka mendalami silaturahmi tersebut. Kegiatan salat tarawih tersebut kami jadikan salah satu puncak dari kegiatan yang kami selenggarakan secara rutin, yakni pengajian Bapak dan Ibu sebulan sekali. Pengajian Ibu dirangkaikan arisan sebulan sekali. Selanjutnya saya persilakan Bapak Lurah Sadi, Bapak Ida Bagus Rai Wasra, SSN, MSc untuk memberikan sambutan. Cek. Mudah-mudahan Mike tidak takut sama saya, Pak.
dengan mohon maaf sekali beliau menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau tidak bisa hadir karena ada upacara adat. Itu memang sebuah kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Demikian juga kepada Bapak Ketua LPM tadi sempat telepon, jadi karena beliau seorang masih aktif di ini Pak, beliau seorang tentara, jadi saat ini masih ditugaskan oleh pimpinan, jadi tidak bisa meninggalkan tugas secara mendadak. Nah, untuk itu dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya terhadap beberapa rekan yang bisa hadir pada kesempatan berbahagia ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya melanjutkan sambutan saya pada siang hari ini, tentu apresiasi saya terhadap anak-anak tadi. Saya pikir dari pembawa acara menginformasikan bahwa akan ada salah satu acara itu tari penyambutan begitu. Di pikiran saya karena ini acaranya bernuansa musik, saya kira penyambutannya adalah tari atau tarian yang bernuansa muslim. Tetapi saya terkejut dengan tari Puspali. Itu terima kasih sekali. Ini merupakan sebuah apresiasi daripada mungkin aplikasi daripada silaturahmi kita bersama bahwa budaya itu tidak membedakan agama. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasihnya. Jadi kesenian Bali adalah milik kita bersama, milik kita untuk mengharumkan nama bangsa tentunya secara global. Kita berpikir bukan secara parsial. Untuk itu saya sangat mengapresiasi hal ini. Demikian juga untuk anak-anak tadi, adik-adik dari remaja sudah bisa menampilkan rebana yang saya kira kalau itu dididik kemudian dilatih secara maksimal tentu akan menjadi kelompok yang profesional nantinya. Walaupun tadi karena saya seorang seniman, jadi teknik pukulan dari rebana saya sedikit tahu. Ada beberapa dari bentukan yang mungkin tidak pas, nah itu saya jelas tahu Pak. Tapi saya masih sudah bangga sekali dengan hasilnya. Intinya sudah bisa tampil dengan panggung yang cukup tinggi ini sudah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dengan sambutan saya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ustadz, tentunya selaku penceramah nantinya dari Bapak KUH ya, Kecamatan Monui yang saya hormati. Kemudian Bapak Kepala Lingkungan yang saya hormati juga. Ada 3 kepala lingkungan saya pada siang hari ini, ada dari Pekandelan, 1 dari Ujung Sari, dan kemudian tuan rumah dari Negara Kaje, dan klien adat 1 ini tuan rumah Bapak Anton. Bapak Anton tapi bukan warga luar Pak ya, warga kami asli di sini Bapak Anton ya, namanya Bapak Anton tapi warga asli Pak ya, asli. Oke, ini klien adat kami di sini di Banjar Negara Kaje ya. Juga kepada Bapak Asep yang sebagai ketua kerukunan warga muslim di Kelurahan Keting yang saya hormati pula. Bapak Ibu sekalian, para undangan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang saya hormati Pak. Saya sangat bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi saya dan Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesempatan
Maha Sang Yang Widi Wasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, untuk kita masih melanjutkan silaturahmi di antara kita sama umat beragama, khususnya di sini di Kelurahan Sading, yang dalam kesempatan ini adalah saya diberikan mandat oleh Bapak Bupati sebagai lurah di Kelurahan Sading ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa puji syukur ini dengan mengucapkan terima Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, ucapan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama permohonan maaf kami kepada Bapak Ibu sekalian, umat Muslim di Kelurahan Sading, tentunya KWM Kelurahan Sading. Yang pertama, pada kesempatan tahun ini dalam menjalankan ibadah puasa, juga dalam berinteraksi selama beribadah puasa pada tahun 2013 ini, masyarakat kami lintas agama tentunya dalam melaksanakan kegiatan ini ada sesuatu hal yang tidak berkenan, membawa kita kepada kondisi yang kurang nyaman untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan berpuasa atau melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi saya mewakili masyarakat di Kelurahan Sading yang pertama ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saya tahu itu bukan merupakan sesuatu yang mereka sengaja buat, dan saya harapkan pula ini tidak merupakan persoalan nantinya yang akan membawa kita pada disharmoni untuk kita melaksanakan tetap berusaha dalam kondisi kerukunan yang memang kita sedang jalani pada saat sekarang ini. Untuk itu saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi pada saudara-saudara umat Muslim di Kelurahan Sading ini. Yang kedua, ingin saya sampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama adalah, jadi dalam kesempatan yang baik ini, sebagai puncak daripada kegiatan perayaan Idul Fitri pada hari ini tanggal 8 September, Bapak Ibu sekalian telah melaksanakan kegiatan halal ini, dan saya selaku lurah di Kelurahan Sading ini diberikan kesempatan untuk ikut hadir dan ikut melaksanakan, ikut juga merasakan rasa kegembiraan, rasa kemenangan ini terhadap apa yang memang menjadi tujuan dari perayaan halal bihalal pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ingin saya nyatakan sedikit bahwa sejarah yang disampaikan tadi oleh Bapak Asep, ya, ini saya sedikit terkejut sebenarnya bahwa KWM Uri ini sudah berdiri sejak 1996 ya. Itu berarti Kelurahan Sading itu belum ada. Kelurahan Sading belum ada. Kelurahan Sading itu berdirinya tahun 1997. Jadi sebenarnya KWM Uri ini lebih tua setahun dari Kelurahan Sading. Jadi saya harus memanggil kakak. Ya. 18 tahun itu mungkin pada waktu masih menjadi satu di Kelurahan Sepidi, Pak. Waktu itu kita masih Kelurahan
Grand Kori, kemudian Manggala itu sudah lama sebelum, mungkin itu tahun berapa ya kalian ya? 93 ya, 93. Jadi Grand Kori dan Manggala, Gria Manggala itu adalah kakak kandung dari KWM Tri mungkin ya, karena dia dulu lahir di sana. Jadi mohon maaf saya seperti itu menyampaikannya, bukan bermaksud bahwa ini lebih tinggi dan itu lebih rendah, bukan. Saya hanya ingin kita lebih leluasa berkomunikasi seperti apa yang tertera pada tema kita pada perayaan Idul Adha ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, Idul Fitri maksud saya, Idul Adha, ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1434 Hijriah. Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Tentu ucapan ini saya ucapkan dengan harapan ke depan kita di Kelurahan Sading ini bisa lebih memantapkan tali silaturahim antara kita sesama umat beragama. Kerukunan itu karena tugas kami juga di Kelurahan Sading bina kerukunan umat beragama yang ada di kelurahan. Tentu mari bersama-sama kita wujudkan apa yang menjadi impian kita, saling merasakan bahwa kerukunan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita laksanakan. Apalagi di sini dari tema kita adalah dengan ketulusan hati dan kebersihan nurani kita hangatkan ya, bukan hangatkan ya, hangatkan silaturahmi antar sesama. Ini ada sedikit kesalahan tulisan ya, ini bukan hangatkan, tapi sebenarnya lebih baik kita bertanya untuk itu. Kita hangatkah, itu berarti kita mempertanyakan sudahkah kita hangat ataukah kita masih dingin. Ya memang benar, kita bisa menyatakan diri kita sudah hangat, kita hangatkan silaturahmi. Nah untuk itu mari kita bertanya, kita hangatkah? Betul ya Ibu Bapak? Mari kita bersama-sama bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah hangat dengan silaturahmi ini? Tentu di internal, tentu juga di eksternal kita, antara umat muslim juga intern kita sesama umat. Mari kita saling menghangatkan. Tapi jangan salah, bapak-bapak boleh menghangatkan ibunya di rumah Pak ya. Baik, jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal karena saya tahu selama ini sudah 18 tahun warga kami, warga kerukunan umat muslim di Kelurahan Sading ini sudah melaksanakan interaksinya bersama warga kami di sini. Sepanjang itu dan sepanjang penugasan saya di sini belum pernah saya mendengar ada masalah apapun antara kita. Kali ini saya apresiasi luar biasa. Tentu ke depan mari kita tingkatkan ini kembali. Tentunya selama penugasan saya di sini, Pak. Nanti kalau saya sudah pindah, karena saya istilahnya pegawai negeri ditugaskan, dicopot oleh Bapak Bupati, ditugaskan di Sading. Nanti kalau sudah keinginan Bapak Bupati untuk mencopot saya, dipindahkan lagi ke tempat yang lain, saya titip Pak.
terakhir saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentu dari sekian apa yang saya ucapkan itu banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tentu itu merupakan hal yang saya ingin secara sengaja sampaikan, itu tentu atas dasar kekurangan saya semata-mata. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak Badung Mangpura, kirang langkung titiang Munas Pangapura. Mengerti Pak ya? Mengerti Bu ya? Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta nyanyi. Mohon maaf sekali, saya bukan penyanyi. Aduh. Benar nih. Saya mau bikin nih. Saya seninya seni tari, Ibu. Sebelum nari mungkin saya bisa, tapi untuk nggak usah ya. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Saya memang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menyanyi, terus terang ya. Saya tahu. Mohon maaf deh. Jadi saya kelihatan apa ya, bego tadi. Yang saya ingat aja ya. Sudah Pak, saya sudah malu sekali. Jadi saya dari yang salah diri kemarin, saya bikin siapkan lagu satu gitu. Oke, demikian dari saya, lagu yang sangat luar biasa antiknya. Jadi mohon maaf. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan penduduk. Tulisan oleh Bapak Winarto.
Panas. Kurang semangat itu. Apakah nasinya sudah siap mungkin? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yunsa'ahu wa zada rizquhu falyasil rahimahu. Yang kami hormati Bapak Lurah Sadik beserta jajarannya, Bapak Pia. Yang kami hormati Ketua KWM Polri Sadik. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mangui. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh bidisepuh, jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, limpahan karunia serta kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini guna bersama-sama mengikuti halal bihalal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berakhirnya Ramadan membuat kita sebagai umat Islam ada satu rasa kesedihan. Tapi di sisi lain pun juga kita merasa bahagia. Kita sedih ketika kita ditinggal dengan bulan Ramadan karena adanya satu kekhawatiran. Jangan-jangan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita bisa menjalankan ibadah di dalamnya. Karena yang namanya manusia tidak akan pernah tahu kapan umur kita, kapan berakhirnya umur kita, kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita khawatir jangan-jangan pada tahun yang akan datang kita tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan.
Allah, kalau seorang dalam dirinya sudah ada bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam dirinya sudah ada bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka senantiasa menebarkan satu kedamaian, senantiasa akan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang tentunya aktivitas tersebut adalah perbuatan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Tinggal kita, apakah kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita agar pikiran kita akan senantiasa terjaga. Tentunya kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, pastinya dia akan senantiasa menunjukkan, mencerminkan sebagai orang-orang yang soleh, sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada Allah atau mungkin kepada sesama manusia. Lalu yang terakhir, yang harus senantiasa akan fitrah kita tetap terjaga, wa'afina 'anil nas. Kita harus senantiasa menebarkan maaf, memberikan maaf kepada sesama manusia. Kita semua menyadari al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baik manusia, ketika dia mengakui bahwasanya dirinya itu adalah orang yang salah, orang yang pernah menyakiti orang lain, orang yang pernah berbohong atau mungkin menjelek-jelekan aib orang lain, maka dia yang pertama kali memberikan maaf atau mungkin dia memaafkan dan lain sebagainya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasabahani illa ghufira lahuma qabla an tafarraqa." Barang siapa ada seorang yang mereka saling bertemu, lalu mereka saling berjabatan tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya qabla an tafarraqa, sebelum mereka berpisah dari tempatnya. Karena apa? Ketika orang berjabatan tangan, secara tidak langsung saling memaafkan dirinya, memaafkan kepada orang tersebut juga memberikan maaf kepada kita. Karena kita tidak tahu apa kesalahan kita. Bisa jadi ketika seorang sedang bercengkrama, sedang saling berbincang, ada sesuatu yang ternyata menyakiti hati orang lain. Maka dengan kita bersilaturahim, berjabatan tangan, saling memaafkan
Lalu yang ketiga, watasfaha amman dzalamat, memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Ini tiga hal. Menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Ini merupakan perbuatan yang paling utama. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ada orang tidak menyapa kita, benci kepada kita, padahal kita tidak pernah berbuat salah. Kalau kita yakin akan keutamaan Allah dan Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita, ketika ada orang lain yang barangkali dia tidak menyapa kepada kita, maka kita yang pertama kali menegur dia, menyapa dia, berbuat baik, menyambung tali silaturahim kepada mereka. Tentunya ini adalah perbuatan yang paling utama. Waktu timan harmaka, memberikan sesuatu kepada orang yang kikir kepada kita. Memang kelihatannya berat. Ada orang yang kikir, tidak pernah memberikan kepada tetangganya. Kalau istilahnya itu kapsul pecah, pelit sekali. Mungkin kita akan mengatakan, ada apa memberikan dia, uang dia tidak pernah memberikan kepada kita. Mungkin di pikiran kita seperti itu. Tapi Allah memberikan pahala kepada kita. Manakala ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang yang kikir kepada kita, barangkali dengan itu, dengan kita yang pertama kali berbuat baik, memberikan sesuatu yang dia kikir, mungkin hatinya akan tergugah. Dia baik sekali dengan kita, mengapa saya kikir? Dengan itu barangkali dia mungkin akan memunculkan satu sifat dermawan, memberikan sesuatu yang sebelumnya dia adalah orang yang tidak mau membagi kepada sesamanya. Lalu yang ketiga, wasfaha amman dzalaman, memberikan maaf kepada orang yang barangkali dia zalim kepada kita, menyakiti kita. Barangkali kita akan mengatakan, dia sudah berbuat jahat kepada kita, dia sudah berbuat jahat kepada saya sudah dianiaya dan sebagainya. Mungkin akan terbesit pikiran, bahwa suatu saat akan saya balas. Tapi Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Manakala ada umatnya, ada hambanya, yang ketika dia merasa dizalimi, tapi dia yang pertama kali memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, insya Allah mereka pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Mudah-mudahan di momen halal bihalal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan barokahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan di halal bihalal ini kita saling memaafkan, saling membagi. Apabila ada sesuatu merupakan ada sesuatu kesalahan, mari dari hati yang paling dalam kita saling maafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan barokahnya kepada kita. Akhirnya marilah di penghujung ceramah ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Komaini. Selanjutnya acara adalah istirahat.
mencoba untuk menampilkan rebana ibu-ibu kaum koi yang kurang lebih sudah kami bentuk 2 tahun ya Pak Lurah, 2 tahun. Tapi dengan kesibukan yang berbagai macam kesibukan dari ibu-ibu, kami bisa mengumpulkan, ya walaupun latihannya